Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari cerita Novolan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Setelah sebelumnya Gui Cheng membunuh Raja Serigala dengan sekali tebasan, hal itu membuat Jenderal Tuoba tertarik untuk membawanya ke kota Nanhuai. Walaupun ayahnya dan penasehat Sahan keberatan, namun Gui Cheng meyakinkan mereka dan memutuskan ikut bersama Tuoba. Rombongan Gui Cheng tiba di sebuah lembah. Di sana Tuoba memutuskan untuk mendirikan kemah untuk mereka bermalam. Dia berkata jika tentara negara bagian Li sering muncul di sana. Hal itu akan sangat berbahaya jika mereka melakukan perjalanan di malam hari. Gui Cheng menghadiahkan sebuah cermin kepada Suma. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi menyisir rambutnya dengan menggunakan pantulan air. Gui Cheng berkata kepada Suma jika dia adalah gadis yang paling cantik di padang rumput, sehingga banyak pemuda yang menyukainya. Suma adalah seorang gadis bisu, jadi dia menuliskan sesuatu di telapak tangannya. Gui Cheng tahu jika Suma menganggap putri kerajaan Xiatang sangat cantik. Namun Gui Cheng tidak memperdulikan hal tersebut. Dia justru berharap Kaisar Lusong memberikan beberapa domba dan kuda kepadanya, sehingga dia akan pergi ke tempat lain untuk tinggal. Tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang negara Li yang dijuluki dengan pasukan Cia. Pria berbaju merah mengatakan kepada Gui Cheng jika dia harus mati. Dengan sekuat tenaga, Gui Cheng menghadapi pria tersebut. Namun kekuatannya saat ini tidak sanggup untuk melawan pria itu. Di saat dia semakin terdesak, Suma datang melindungi Gui Cheng. Namun akhirnya Suma harus tewas di pelukan Gui Cheng. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian hitam datang membantu mereka melawan pasukan Cia. Di kota Nanhuai, seorang bangsawan keluarga Liun yang bernama Zengke mendatangi sebuah tempat hiburan, di mana dia dikawal oleh seorang pelayan pria yang bernama Jie. Zengke adalah seorang pemuda arogan yang mengagumi kecantikan seorang penari di sana. Tiba-tiba seorang yang memakai topeng menghampiri dan menggoda si penari. Melihat wanita yang disukainya didekati orang lain, Zengke menjadi marah lalu menghampiri orang tersebut. Namun usahanya itu justru mempermalukan dirinya sendiri. Sadar jika dia tidak sanggup menghadapi lawannya, Zengke berteriak memanggil Jie untuk membantunya. Jie menyerang manusia bertopeng tersebut. Dengan menggunakan tombak, dia berhasil melepaskan topengnya. Yang mana orang itu adalah Yuran, keponakan penasehat kerajaan. Sementara itu, Gui Cheng telah memasuki kota Nanhuai di tanah timur, di mana jalanan sangat ramai menyambut kedatangannya. Gui Cheng bertemu Jie dan Yuran untuk pertama kalinya. Keduanya terbang di atas atap Nanhuai dalam upaya Jie merebut liontin Zengki yang dicuri Yuran sebelumnya. Kejar-kejaran itu terhenti ketika Yuran kehilangan keseimbangannya. Dia menarik Jie jatuh bersamanya dan mendarat tepat di atas kereta Gui Cheng. Melihat mereka yang masih ribut,
Gui Chen menjadi penengah untuk pertukaran liontin giok secara damai. Tetapi secara keliru Gui Chen memanggil Yuran dengan sebutan tuan ketika mengembalikan sesuatu yang dijatuhkannya. Merasa tersinggung, Yuran mengungkapkan identitas aslinya yang adalah seorang wanita. Lalu dia pun pergi dengan gusar. Kemudian diperlihatkan Gui Chen menghadiri perjamuan istana Ziliang, kediaman Bai Li Jinghong dan keluarganya. Mereka membicarakan tentang rencana pernikahan aliansi. Putri Bai Li Huan terkejut mendengar jika Gui Chen adalah anak bungsu yang lahir dari seorang selir dan tidak memiliki keahlian militer karena tubuhnya yang sering sakit-sakitan. Oleh sebab itu, Putri Huan berpikir jika Gui Chen tidak layak untuk menikah dengannya. Perjamuan makan tersebut berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Penyakit Gui Chen kembali kambuh. Tepat saat jamuan makan telah selesai, dia mulai terhuyung menjauh dari jamuan makan sambil memegangi dadanya. Kondisinya memburuk dengan cepat. Pada saat yang sama, Yuran yang sangat ingin melihat Pangeran Qingyang yang banyak diceritakan orang-orang berjalan melewati halaman istana. Gui Chen menabrak Yuran tepat saat dia akan kehilangan kesadaran dan pingsan tepat di pelukan Yuran. Sementara itu, Jie mengunjungi rumah ayahnya dan diam-diam mendengarkan di pintu saat adiknya Ji Changye menerima bimbingan dari ayah mereka. Ibu Changye masuk saat itu dan mengingatkan Jie bahwa dia tidak boleh mendekati ruang belajar ketika Changye sedang belajar. Ayah Jie menegurnya yang telah mempermalukan keluarga karena Jie menjadikan dirinya sebagai pengawal Zhengke. Dia pun lalu dihukum oleh ayahnya. Untuk saat ini, penyakit Gui Chen hanya dapat ditekan oleh penasihat kerajaan Gong Yuyi dengan menggunakan mantra penyembuh. Dalam tidurnya, Gui Chen memimpikan rumahnya di padang rumput dengan keluarganya yang telah meninggal. Di kuil leluhur keluarga Ji, Jie kedatangan orang asing berkerudung sambil memberikan penghormatan. Orang asing itu menarik tudungnya ke belakang untuk memperlihatkan wajahnya. Dia adalah Yi Tianzan yang dikenal dengan Kaisar Besi. Tianzan mengenali senjata yang digunakan Jie. Itu adalah tombak Tiger Tooth yang telah jatuh jauh dari kejayaannya. Pertemuan mereka terganggu dengan kedatangan ayah Jie yang bernama Ji Qianzheng. Terungkap bahwa keluarga Ji adalah bagian dari organisasi bernama Tianku. Namun Qianzheng mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari organisasi tersebut. Sesuai aturan organisasi, Tianzheng lalu menantang Qianzheng bertarung dengannya. Namun dalam pertarungan tersebut, Qianzheng kalah telak. Dia pun akhirnya terluka. Melihat ayahnya dalam bahaya, Jie bergegas untuk membantu. Tetapi Tianzheng memberinya pukulan yang membuat Jie terlempar. Tombaknya siap untuk menembus Qianzheng yang terluka. Ketika tombak Jie akan mengenai ayahnya, Jie berhasil menghentikan dengan meniru gerakan yang telah dilakukan Tianzheng sebelumnya. Sebuah langkah yang merupakan ciri khas keluarga Ji. Hal itu membuat Tianzheng terkejut. Dia tidak menyangka jika keluarga Ji masih memiliki orang yang berbakat. Sebelum pergi, Tianzheng memberitahu Qianzheng untuk menghancurkan cincin yang mewakili keanggotaan Tianku-nya, karena tidak ada seorang pun dari keluarga Ji yang dapat mewarisinya lagi. Karena penasaran, Jie mengikuti Tianzheng dan memintanya agar dia mengajarinya bermain tombak. Setelah mendengar permohonan Jie yang sangat bersemangat, Tianzheng menunjukkan kepadanya gerakan yang diciptakan oleh kakek Jie dan meminta Jie untuk memperhatikannya.
Jie kembali ke rumah ayahnya. Dilihatnya Qianzhen membakar cincin Tianku. Setelah ayahnya pergi, Jie pun segera mengambil cincin tersebut. Guichen yang telah sadar menemukan seorang pelayan ada di sana. Pelayan wanita itu bernama Suzan Gong. Kepada Nona Su, Guichen menanyakan cincin miliknya. Guichen menjelaskan jika cincin yang dibawanya itu adalah milik mendiang ayah angkatnya. Kemudian setelah itu, Nona Su kembali ke kamarnya, di mana ternyata dia juga memiliki cincin yang sama dengan Guichen. Malam harinya, Guichen kembali menghadiri acara perjamuan keluarga kaisar. Bai Li Jinghong memperkenalkan Guichen kepada seorang prajurit yang luar biasa, yang dianggap sebagai putranya sendiri. Pria itu bernama Bai Liyin, yang diberi gelar Lord Wuyang. Namun Bai Liyin adalah orang yang arogan. Terlihat dia tidak menyukai kedatangan Guichen. Bai Liyin melakukan tarian pedang untuk menghormati kedatangan Guichen, tetapi sikapnya lebih mengancam daripada menyambut. Tahu jika Guichen memiliki fisik yang lemah dan tidak memiliki bakat, Kaisar membatalkan rencana menikahkan putrinya dengan Guichen. Sebagai gantinya, Kaisar akan mengangkat Yuran sebagai putri istana dan menikahkannya dengan Guichen. Putri Yuran yang baru diberi gelar menghadiri acara perjamuan, yang mana di sana telah ada Guichen. Penampilan Yuran terlihat sangat cantik, sehingga Guichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Yuran lalu menghampiri Guichen. Untuk sementara waktu, keduanya mengobrol dengan akrab. Namun suasana segera berubah ketika Kaisar Bai Li Jinghong menjelaskan rencananya untuk menikahkan mereka berdua. Yuran keluar meninggalkan perjamuan. Saat Nona Su mengantar Guichen kembali ke kamarnya, Bai Liyin tanpa diduga juga berada di sana. Terjadi ketegangan antara Bai Liyin dan Nona Su, yang kemudian diketahui jika Nona Su adalah ibu angkatnya Bai Liyin. Kemudian Yuran pergi menemui Guichen. Dia memintanya untuk membatalkan pertunangan mereka. Guichen yang sebenarnya juga tidak menginginkan pertunangan tersebut, dia lalu mengiyakan permintaan Yuran. Yuran yang pada awalnya sangat kesal pun seketika kembali ceria. Scene beralih ke kerajaan Li, di mana putra mahkota yang sedang kesal melampiaskan kekesalannya tersebut kepada gurunya Li Baicheng, pria misterius yang sebelumnya telah menyembuhkan Guichen, yang juga merupakan penasehat kerajaan Li. Ternyata putra mahkota Li bertanggung jawab atas serangan terhadap Guichen dalam perjalanan ke Nanhuai sebelumnya. Tindakannya itu tidak disetujui oleh guru dan ayahnya. Bicheng kemudian bertemu dengan Ying Wuyi, penguasa kerajaan Li. Ying Wuyi mengingatkan Bicheng jika dulu dia menerimanya karena Bicheng berjanji akan membantunya untuk memperluas daerah kekuasaan Li. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Selama beberapa tahun terakhir, Bicheng telah mengembangkan kekuatan organisasi Chengyu dan menciptakan tentara Qia. Ying Wuyi mengungkapkan ketidaksenangannya dengan apa yang telah dilihat sebagai taktik yang licik. Dia juga waspada terhadap pengaruh yang dimiliki Bicheng atas putranya. Lalu kita pindah ke ibu kota Kekaisaran Yin, kerajaan yang berkuasa saat ini, yang mana negara Xiatang dan negara Li merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Yin. Kerajaan Yin saat ini dipimpin oleh seorang kaisar muda. Namun kaisar muda itu hanyalah boneka. Penguasa sejati adalah bibinya, Putri Agung Bai yang sangat cerdik. Dia memerintahkan Bai Li Jinghong bertanggung jawab untuk melindungi perbatasan saat ancaman Ying Wuyi datang. Sementara itu di kerajaan Xiatang akan diadakannya turnamen bela diri antara kerajaan Xiatang melawan kerajaan Qingyan.
Ayah Jie mengungkapkan kepada istrinya jika dia berencana menggunakan Jie untuk melemahkan lawan. Begitu musuh lelah, putra bungsu mereka akan masuk dan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Ji. Yang ternyata di luar Jie mendengar perkataan ayahnya tersebut. Hal itu membuatnya sangat sedih dan kecewa. Gui Chen mendatangi Nona Su. Dia menyatakan keinginannya untuk menjelajahi kota melihat festival hantu. Nona Su pada awalnya menolak, karena takut bahaya yang akan dihadapi Gui Chen. Namun pada akhirnya dia menyerah, ketika dia melihat kekecewaan di wajah putra mahkota King Yan tersebut. Yuran keluar untuk kembali bermain. Seperti biasa dia selalu membuat masalah. Kali ini dia kembali menipu Zheng Ke. Yuran mengajak Zheng Ke bertaruh bermain dadu, di mana bagi yang kalah, mereka akan melepaskan seluruh pakaiannya. Yuran yang cerdik menipu Zheng Ke, sehingga dia memenangkan taruhan tersebut. Alhasil Zheng Ke pun dan pelayannya harus melepaskan pakaian mereka. Namun kemudian Zheng Ke menyadari jika Yuran telah bermain curang. Dengan perasaan marah, dia dan anak buahnya lalu mengajar Yuran. Kali ini Jie membantu Yuran. Dia mengkhianati Zheng Ke yang merupakan tuannya. Mereka berdua pun lalu kabur dari sana. Jie mengungkapkan kesedihannya kepada Yuran. Dia menjelaskan alasan mengapa dia bersedia menjadi pelayan Zheng Ke. Itu semua karena Zheng Ke berjanji akan membantu Jie bergabung dalam militer. Dengan dia bergabung ke dalam militer, maka orang-orang tidak akan menghinanya lagi. Yuran yang mendengarnya pun seolah bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Jie tersebut. Sementara itu, Nona Su membawa Gui Chen ke pasar hantu yang sangat ramai. Secara bersamaan, Tianzan bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah Jenderal Xian, yang juga merupakan anggota Tianku. Di sini Jenderal Xi mengingatkan, jika semenjak organisasi Tianku dibubarkan oleh keluarga kerajaan, mereka tercerai-berai, dan tidak ada yang berani mengungkapkan identitas mereka. Jenderal Yi juga mengatakan, jika dia bisa menjaga kota Nanhuai, hidupnya juga tidak akan sia-sia. Tanpa sengaja, Jenderal Yi melihat Nona Su yang membawa Gui Chen ada di sana menghadiri festival. Dari tatapannya, jelas jika mereka saling kenal satu sama lain. Ketika sedang asik melihat festival, Nona Su dan Gui Chen diserang oleh sekelompok orang. Di sini terlihat sisi lain dari Nona Su saat dia membunuh lawan-lawannya dengan satu gerakan. Saat Gui Chen berdiri di sampingnya, dia melihat Chia di sebuah bangunan sedang mengawasi mereka. Jenderal Xi bergabung dalam pertarungan, membantu Nona Su menghabisi para penyerang tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menyadari jika Gui Chen telah menghilang. Nona Su bergegas mencarinya. Sementara itu Tianzan membantu Jenderal Xi menghabisi penyerang itu. Prajurit Chia akhirnya memojokkan Gui Chen, namun itu semua memang disengaja. Sejak awal, Gui Chen meninggalkan istana dengan tujuan menjadi umpan agar dia bisa membalaskan dendam Suma. Walaupun dia bukan tandingan Chia, tapi keputusannya dan tekadnya sangat kuat untuk balas dendam. Yuran dan Jie tanpa sengaja lewat tempat kejadian. Tanpa ragu-ragu, mereka bergabung dalam pertarungan membantu Gui Chen. Namun Chia terbukti sangat sulit untuk dibunuh, dan dibutuhkan upaya yang luar biasa dari ketiga anak muda tersebut. Akan tetapi dengan kerjasama mereka, akhirnya mereka berhasil membunuh monster itu.
Kejadian ini merupakan awal dari persahabatan mereka bertiga. Tidak lama kemudian, terdengar suara Nona Su mendekat. Tidak ingin kehadiran mereka diketahui, Jie dan Yuran pergi meninggalkan tempat tersebut. Oke, demikianlah bagian kedua dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.